Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai elemen raca yakni aktiva. Sebelumnya perkenalkan, saya Feti Fatihatul Uza, NIM 037, Diah Larasati, NIM 047, Aisyah Syarifanisa, NIM 130. Langsung saja, yang pertama definisi aktiva. Menurut Committee on Terminology, aset diartikan sebagai sesuatu yang disajikan di saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip akuntansi. Bukan karena saldo negatif yang akan dinilai sebagai utang, melainkan saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang dibeli atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan mendatang. Menurut APB, Accounting Principles Board, Statement 1970, aset adalah kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Menurut FASB Financial Accounting Standard Board 1985, aset merupakan kemungkinan keuntungan atau manfaat ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu. Sesuatu dianggap sebagai aset jika di masa mendatang diharapkan dapat memberikan net cash inflow yang positif bagi perusahaan. Berdasarkan 3 definisi di atas, terdapat 3 karakteristik utama, yakni yang pertama memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, yang kedua dikuasai oleh suatu unit usaha, yang ketiga hasil dari transaksi masa lalu. Berikutnya pengakuan aktiva. FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 menyatakan bahwa pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria. Yang pertama yakni definisi. Suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran. Suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga, relevan. Informasi yang terdapat atau terkandung dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Yang keempat, reliabilitas. Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya, dan netral. Menurut KAM, kriteria pengakuan dibagi berdasarkan 1. Didasarkan pada hukum. Pengakuan terhadap aktiva tergantung pada konsep legal dari aktiva yang bersangkutan. Pencatatan terhadap piutang dagang pada saat penjualan dan pembelian aktiva menunjukkan hak legal untuk menggunakan manfaat yang ada pada aktiva. Kriteria ini berhubungan dengan informasi akuntansi yang relevan dan reliable. Yang kedua, pemakaian prinsip konservatif. Prinsip konservatif mensyaratkan perlunya mengantisipasi kerugian daripada keuntungan. Dengan demikian, biaya rugi atau hutang dapat diakui atau dicatat lebih awal meskipun masih dalam tahap kemungkinan akan terjadi. Sebaliknya, aktiva pendapatan atau hutang hanya dapat dicatat atau bila benar-benar telah terrealisasikan atau terjadi. Berikutnya, substansi ekonomi suatu transaksi. Apabila suatu transaksi ditinjau dari makna ekonominya telah terjadi, maka suatu pos dapat segera dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dimaksudkan untuk menentukan makna ekonomi dari suatu transaksi yang berhubungan dengan pelaporan informasi yang relevan dan dengan tetap mempertahankan faktor materialitasnya. Yang terakhir, kemampuan mengukur nilai aktiva. Jika
Angkutan. Jika angkutan tidak dapat mengukur nilai aktiva baik dengan cara arbitrer maupun cara lain, maka aktiva tersebut tidak boleh dicatat. Misalnya yaitu sumber daya manusia. Baik, selanjutnya adalah penilaian dan pengukuran aktiva. Penilaian aktiva dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Tujuan dari penilaian aktiva sendiri, menurut Ghazali tahun 2014, menyebutkan yang pertama sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba, yang kedua sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, yang ketiga memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan, kemudian yang terakhir memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Selanjutnya adalah dasar penilaian aktiva. Dasar penilaian aktiva ini ada dua, yaitu nilai keluaran dan nilai masukan. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain yang diterima oleh suatu unit usaha bila suatu aktiva atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha tersebut dikarenakan suatu pertukaran. Nah, nilai keluaran ini terdapat 4 dasar. Yang pertama, ada discount future cash receipt or service potential. Konsep penilaian ini memerlukan adanya taksiran terhadap jumlah yang akan diterima, faktor diskonto, dan periode waktu penerimaan. Nah, dari hubungan ketiga hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan U per 1 plus I pangkat N, di mana P merupakan nilai sekarang atau present value dari U adalah kas atau setaranya yang akan diterima, I adalah faktor diskonto, dan N adalah periode penerimaan kas. Kelemahan dari dasar penilaian ini adalah penerimaan kas yang diharapkan umumnya tergantung pada distribusi probabilitas yang bersifat subjektif dan tidak dapat diuji kebenarannya. Kemudian, meskipun tingkat diskonto dapat diperoleh, tetapi penyesuaian terhadap preferensi resiko memerlukan evaluasi khusus bagi manajemen dan mungkin sulit diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir adalah nilai diskonto dari aliran kas yang berbeda untuk masing-masing aktiva tidak dapat ditambahkan bersama untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Dasar penilaian keluaran yang kedua adalah harga keluaran sekarang. Apabila perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisir, harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai harga jual di masa mendatang. Dasar penilaian ini dapat digunakan untuk menilai surat berharga dan beberapa jenis persediaan. Namun, ada beberapa kelemahan yang melekat pada dasar penilaian ini. Dasar penilaian tersebut hanya dapat diterapkan untuk aktiva milikannya dimaksudkan untuk dijual seperti persediaan, surat berharga, peralatan, dan tanah yang tidak memiliki manfaat lagi untuk kegiatan operasi perusahaan. Kemudian, pada dasar penilaian ini, pengganti harga jual masa mendatang sehingga relevansi pemakaiannya menimbulkan masalah. Yang ketiga, semua aktiva tidak dapat dinilai atas harga jual sekarang. Oleh karena itu, metode penilaian yang berbeda harus digunakan untuk menilai aktiva yang berbeda pula. Yang ketiga, nilai setara kas sekarang. Nilai setara kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Nilai ini dapat diukur dari kutipan harga pasar sejenis yang kondisinya sama. Dasar ini dapat diterapkan untuk penilaian pos aktiva berwujud. Namun kesulitan utama dari konsep ini adalah perlunya penyesuaian untuk menyesuaikan pos yang tidak memiliki harga pasar sekarang. Misalnya, peralatan khusus yang tidak dapat dijual seperti aktiva tak berwujud. Kemudian dasar yang selanjutnya adalah nilai likuidasi. Nilai likuidasi didasarkan pada anggapan penjualan dilakukan secara terpaksa. Dengan kata lain, unit usaha tidak dapat menjual produk atau aktivanya dalam kondisi penjualan normal, sehingga harganya di bawah kos. Nilai likuidasi ini hanya digunakan
dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, apabila produk atau jasa atau aktiva lainnya kehilangan manfaat normal sehingga menjadi usang atau tidak laku dijual. Kemudian yang kedua, apabila unit usaha merencanakan untuk membubarkan usahanya dalam waktu dekat sehingga tidak dapat menjual seluruh aktiva di pasar modal. Selanjutnya adalah nilai masukan atau input value. Nilai masukan menunjuk jumlah rupiah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aktiva atau input yang akan digunakan di dalam kegiatan operasi perusahaan. Dasar penilaian yang dapat digunakan untuk nilai masukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cost historis. Cost historis merupakan harga pertukaran barang dan jasa pada saat perolehannya. Kelebihan dari konsep ini yakni cost dapat diuji kebenarannya karena merupakan harga kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sementara kekurangannya, nilai aktiva akan berubah sepanjang waktu, sehingga cost tersebut tidak dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya dari aktiva yang bersangkutan. Kemudian, tidak dapat menunjukkan adanya pengakuan untung atau rugi pada periode tertentu yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, cost aktiva yang diperoleh pada waktu tidak dapat ditambahkan secara bersama-sama dalam neraca karena memiliki daya beli yang berbeda. Yang kedua, cost masukan terkini. Cost masukan menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Dasar ini dapat digunakan apabila terdapat bukti pendukung yang kuat untuk menentukan besarnya cost masa terkini. Dasar ini dapat diterapkan untuk menilai persediaan barang dan aktiva yang lain. Yang ketiga, discount future cost. Dasar penilaian ini menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Pos aktiva berwujud dapat menggunakan dasar penilaian ini. Kelemahannya kelemahan dari dasar penilaian ini sama dengan dasar cost historis. Kemudian yang terakhir ada standar cost. Pada standar cost, jumlah rupiah yang akan dicatat pada suatu potensi jasa adalah jumlah rupiah yang seharusnya terjadi pada kondisi efisien dan kapasitas produksi perusahaan yang diharapkan. Dasar penilaian ini dapat diterapkan pada persediaan barang jadi dan beberapa fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Sedangkan kelemahan pemakaian dari dasar penilaian ini pada akhirnya akan menyebabkan aktiva dinilai terlalu rendah karena adanya usaha untuk mengeluarkan cost yang berasal dari inefisiensi dan kapasitas menganggur. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pengungkapan dan penyajian aktiva. Menurut PSA 48 terkait dengan depresiasi penurunan nilai, maka dalam penyajiannya pada laporan keuangan suatu entitas harus mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan dan jumlah pembatasan hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang diakui sebagai aset dalam penyelesaian. Yang ketiga, jumlah komitmen kontraktual dalam memperoleh aset tetap. Yang keempat, jumlah kompensasi pihak ketiga atas aset tetap yang dimasukkan ke laba rugi. Yang kelima, jika ada perubahan estimasi terkait dengan masa manfaat, nilai residu, atau metode penyusutan. Selanjutnya, pengungkapan setelah revisi tahun 2008, yakni pengungkapan yang lebih ekstensif disyaratkan. Yang kedua, pengungkapan tambahan utama termasuk informasi yang mendalam untuk setiap UPK atau kelompok UPK yang memiliki nilai tercatat goodwill atau aset tidak terwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, termasuk asumsi utama dan pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengukur nilai terpulihkan. Dua periode di mana manajemen telah memproyeksikan arus kas, tingkat pertumbuhan, dan tingkat diskonto. Selanjutnya, menurut IAS atau International Accounting Standard
Nomor 36, yakni di mana kerugian karena penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan pos dari laporan laba rugi komprehensif, dalam mana kerugian karena penurunan nilai tersebut dimasukkan. Selanjutnya, kerugian karena penurunan nilai di jurnal balik di dalam laporan laba rugi dan pos dalam laporan laba rugi komprehensif, dalam mana kerugian karena penurunan nilai dilakukan per jurnal balikan. Selanjutnya, pengungkapan lain-lain. Apabila kerugian karena penurunan nilai individu adalah dianggap material untuk diungkapkan, yakni peristiwa dan kondisi yang ditimbulkan dari rugi karena penurunan nilai, jumlah kerugian yang bersangkutan, aset individu yakni di mana sifat dan segmen hal tersebut berkaitan, unit penghasilan kas yakni keterangan atau jumlah kerugian karena penurunan nilai menurut kelompok aset dan segmen. Selanjutnya, apabila jumlah yang diperoleh kembali atau dipulihkan adalah nilai wajar dikurang dengan biaya untuk menjual, maka ungkapan dasar untuk menentukan nilai wajarnya. Apabila nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual ditentukan dengan proyeksi arus kas yang didiskontokan, maka pengungkapan atas periode selama manajemen memproyeksikan arus kas tersebut, tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk melakukan ekstrapolasi proyeksi arus kas diperlukan. Terima kasih.